kasih Mbak Rizka. Bapak Ibu mohon izin untuk share screen terlebih dahulu terkait dengan penjelasan program dan juga komitmen pembelajaran begitu ya. Nah, Bapak Ibu izin dimulai dengan pertanyaan terkait dengan bagaimana mencapai tujuan begitu ya Bapak Ibu. Hal ini erat kaitannya karena pelatihan yang dilakukan secara online kadang-kadang memang punya banyak tantangan karena Bapak Ibu bisa jadi juga mengikuti pelatihan sambil tetap bekerja begitu ya, kita secara terpisah dan hanya dipertemukan secara online atau daring. Kalau dulu sebelum pandemi itu mungkin bisa lebih efektif begitu ya, dalam hal lebih fokus untuk mengikuti pelatihan karena Bapak Ibu biasanya hadir di tempat pelatihan sehingga mungkin tidak mengerjakan pekerjaan kantor. Nah, berbeda dengan saat ini pelatihan dilakukan dengan daring begitu ya, secara daring atau secara online. Nah, pertanyaan yang pertama terkait dengan bagaimana mencapai tujuan begitu ya. Tujuan dari apa? Tentunya tujuan dari mengikuti pelatihan ini. Nah, yang pertama bisa disampaikan bahwa yang bisa dilakukan untuk mencapai atau menyelesaikan pelatihan ini adalah komitmen begitu ya. Tentu Bapak Ibu pasti punya tujuan bahwa mengikuti pelatihan ini hingga selesai begitu. Dengan berbagai motivasi di belakangnya, bisa jadi karena untuk pemenuhan angka kredit atau mungkin juga untuk ada persyaratan lainnya begitu ya, atau mungkin dari kantor memberikan tugas, macam-macam motivasi. Namun untuk menyelesaikan pelatihan ini dibutuhkan komitmen. Nah, komitmen sendiri kurang lebih kalau diartikan itu artinya janji atau kesanggupan yang pasti untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, kita punya kesepakatan bersama dulu nih terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Nah, kesepakatan ini bertujuan untuk menolong Bapak Ibu dan juga kami pengelola pelatihan untuk sama-sama memahami pagar-pagar atau batasan-batasan apa saja yang diperlukan selama pelatihan ini berlangsung. Nah, Bapak Ibu, di sini saya punya kurang lebih ada 5 gambar, ada dari pojok kiri atas, tengah atas, kanan atas, lalu kemudian kiri bawah dan kanan bawah. Ada kurang lebih ada 5. Nah, gambar yang pertama di situ terlihat orang dengan seperti stopwatch begitu ya, atau jam kuno. Nah, di sini kita harus sepakat begitu ya, Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu perlu untuk hadir tepat waktu. Perlu hadir tepat waktu sebelum pelatihan ini dimulai. Jadi pelatihan ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari, dimulai dari hari ini, besok dan lusa, jadi Senin, Selasa, Rabu. Nah, di dalam penetapan peserta, kami sudah melampirkan untuk jadwal pelatihan selama 3 hari. Silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan dan dianjurkan untuk bisa hadir 5 sampai 10 menit sebelum pelatihan itu atau sesi dimulai begitu ya. Nah, di setiap hari itu kurang lebih ada sekitar 2 materi begitu ya, 2 materi pelatihan. Kenapa ini dipecah? Ini harapannya supaya Bapak Ibu tidak perlu padat sekali sampai sore begitu ya. Apalagi dengan jumlah peserta yang cukup banyak, ada 150-an orang yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi wilayah waktunya juga berbeda-beda nih. Ada dari WIT, ada WITA dan WIB. Nah, perbedaan waktunya cukup besar begitu ya, 2 jam. Jadi bisa jadi kalau kita sore di sini, yang di wilayah timur sudah masuk malam gitu ya, sudah di atas maghrib. Sehingga kami memutuskan untuk memecah tatap muka online-nya atau tatap muka saat ini secara daring menjadi 3 hari. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu yang dari wilayah Indonesia Timur itu selesainya tidak malam, tapi kemungkinan besar cuma sampai sore hari saja. Nah, Bapak Ibu yang ada di wilayah lainnya juga nanti silahkan disesuaikan saja dengan waktu di tempat kerja Bapak Ibu, waktu di tempat tinggal Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir tepat waktu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya sesi ini BLC begitu ya, dan tadi juga sebenarnya ada penjelasan program. Tetapi tadi setelah melihat bahwa di dalam paparannya Kapus Diklat sudah ada sedikit penjelasan tentang kurikulum dari pelatihan, maka saya lebih banyak akan berbicara tentang BLC-nya, Building Learning Commitment-nya. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu, yang di tengah atas itu ada gambar handphone dengan simbol silent begitu ya, speakernya di off atau tidak boleh menyalakan speaker. Nah, Bapak Ibu, apakah selama pelatihan ini boleh menggunakan handphone? Boleh.
Tetapi diusahakan bahwa handphone yang Bapak Ibu pakai itu tidak mengganggu jalannya pelatihan. Misalnya Bapak Ibu sibuk untuk buka sosial media dan lain-lain. Nah, sebisa mungkin handphone ini menjadi strategi untuk backup jaringan. Seperti tadi di dalam chat room ada beberapa yang mengirimkan pesan, izin Pak untuk pindah ke handphone karena ternyata WiFi atau jaringan internetnya kurang bisa ngangkat, begitu ya. Silakan disesuaikan Bapak Ibu. Jadi boleh menggunakan handphone sebagai backup ketika jaringan WiFi ataupun mungkin LAN, begitu ya, ke PC mengalami gangguan. Maka pertolongan pertama bisa memakai handphone. Nah, seperti yang lalu-lalu sebenarnya kami sudah mengingatkan juga di dalam surat penetapan ya, bahwa Bapak Ibu perlu untuk menyiapkan backup jaringan. Nah, nanti kita akan bahas sedikit pada sesi atau pada bagian tata tertib. Lalu di pojok kanan atas, di situ ada gambar layar monitor dari komputer, dan ada papan dart, begitu ya. Nah, apa yang mau disampaikan, Bapak Ibu diharapkan untuk bisa fokus selama pelatihan berlangsung. Artinya, Bapak Ibu bisa saja mungkin sambil bekerja atau mengerjakan pekerjaan rutin, atau ada panggilan dari atasan dan lain-lain, disilahkan, disesuaikan. Namun kami tetap mengharapkan Bapak Ibu bisa fokus, begitu ya, fokus mengikuti pelatihan, fokus menginformasikan juga kepada panitia apabila memang Bapak Ibu sedang dipanggil oleh atasan dan lain sebagainya. Walaupun harapan kami dengan adanya surat tugas, maka Bapak Ibu bisa fokus mengikuti pelatihan ini selama 3 hari tanpa ada gangguan yang cukup berarti, begitu ya. Jadi nanti bisa menyelesaikan pelatihan ini dengan baik. Nah, mengapa demikian juga? Karena begini, Bapak Ibu, pelatihan pembentukan itu hanya boleh diikuti 1 kali. Jadi kalau Bapak Ibu ikut yang sekarang dan kemudian ternyata tidak fokus, lalu miss dengan banyak informasi karena hal-hal yang di luar dari pelatihan, karena pekerjaan dan lain-lain, Bapak Ibu tidak bisa lagi ikut di pelatihan selanjutnya, di pelatihan pembentukan yang selanjutnya. Sehingga memang harapannya dengan Bapak Ibu fokus mengikuti pelatihan saat ini, Bapak Ibu akan bisa memahami hal-hal yang tadi terkait dengan misalnya integritas, nanti ada penyusunan angka kredit, ada terkait dengan kebijakan, begitu ya, sharing knowledge terkait dengan pengembangan profesi seperti penulisan karya tulis, begitu ya, dan lain-lain. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kemudian di pojok kiri bawah. Di pojok kiri bawah itu ada orang ngangkat tangan begitu. Nah, Bapak Ibu di sini diharapkan bahwa selama pelatihan berlangsung, Bapak Ibu akan aktif juga nih bertanya maupun berdiskusi sesuai dengan durasi waktu yang kita masih miliki. Nah, sambil menunggu nih, sambil ini kita sekalian belajar nih Bapak Ibu ya. Saya stop share screen dulu. Bapak Ibu silakan menggunakan reaction yang di bawah. Boleh kasih saya jempol. Tadi sudah ada beberapa sih Bapak Ibu yang memakai dan berhasil begitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu coba pakai jempolnya dulu. Siap. Supaya kita lihat nih ada berapa banyak yang sudah menguasai aplikasi Zoom. Boleh menggunakan reaction, pakai jempolnya. Oke, Pak Mansur jempolnya di screen ya, di layar, jadi tidak di chat. Nah, di layar, jadi muncul nih, muncul di layar kita. Nah, kalau yang Pak Mulyono ini raise hand, Pak. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu sudah coba pakai jempol, ya, kalau sudah berhasil dengan jempol, jempolnya nanti muncul di layar kaca, di layar tampilan ya, di tampilan Zoom Bapak Ibu, silakan coba pakai raise hand, Bapak Ibu. Nah, raise hand ini akan sangat menolong ketika nanti fasilitator, ada beberapa fasilitator yang senang untuk share screen sendiri. Jadi panitia tidak share screen, fasilitatornya yang share screen. Nah, raise hand ini akan sangat menolong fasilitator untuk mengetahui siapa yang sedang bertanya. Jadi dia akan naik secara urutan. Dibandingkan dengan Bapak Ibu seperti biasa begitu ya, buka mic lalu kemudian bertanya izin Pak, begitu ya, kita jadi chaos. Maka dengan fitur raise hand ini menolong Bapak Ibu sekalian untuk bisa bertanya dan dinotis oleh fasilitatornya. Karena biasanya kalau fasilitator lagi ngomong atau lagi share screen, udah nggak bisa lihat nih siapa yang lagi bertanya begitu karena tampilannya berbeda, tampilan Zoom-nya berbeda. Dengan raise hand, fasilitator akan tertolong. Siap, mantap. Ini sudah, waduh, sudah ada 60 orang yang bisa raise hand, lalu ada 2 orang yang masih uji coba dengan time's up. Sudah tinggal, oke, baik, mantap. Nah, sudah ada 64 orang. Baik, berarti kurang lebih hampir setengahnya udah bisa untuk menggunakan fitur raise hand. Nah, silakan Bapak Ibu di pojok kanan dari tampilan di Bapak Ibu itu ada titik 3.
itu silakan dipilih yang lower hand untuk menghilangkan tangannya tadi. Nah, mantap. Silakan dipilih yang titik 3 di pojok kanan. Iya. Nah, terus kemudian saya juga tadi dapat pertanyaan ini, Mas, ini background saya kok terbulak-balik. Nah, betul, tampilan di Bapak Ibu bisa jadi terbalik, tetapi tampilan di layar itu sudah sesuai. Begitu ya. Jadi jangan takut apabila terlihat terbulak-balik pada tampilannya Bapak Ibu, tapi di tampilan secara umum itu sudah sesuai. Nah, silakan nih, masih ada 20 orang. Silakan raise hand-nya diturunkan terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan lagi ya, Bapak Ibu. Oke, saya lihat dulu nih. Oke, ada 23 orang. Nah, silakan nih, yang 23 orang bisa lower hand-nya ya. Wah, meningkat jadi 26. Ya, kayaknya ada yang baru berhasil ini ya. Oke, silakan. Sudah ada 14 orang yang menurunkan, sisa 14 orang yang belum, sisa 12. Wah, ini Senin harga naik ini ya. Jadi seperti orang lagi bidding. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Jadi diharapkan bahwa selama sesi 3 hari ini, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan jika ada pertanyaan dan lain-lain, bisa raise hand begitu ya. Ada sesi-sesi yang mungkin nanti lebih bersifat seperti sharing knowledge begitu ya, karena kami juga panitia yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu peserta ini bisa jadi juga sudah lebih master begitu ya, sudah lebih pro, sudah lebih banyak pengetahuannya dibandingkan dengan kami, sehingga nanti mungkin ada sesi-sesi tertentu yang akan seperti sharing knowledge begitu ya, berbagi ilmu atau berbagi pengalaman ya. Baik, nah Bapak Ibu di pojok kanan bawah, kita lanjutkan lagi. Di pojok kanan bawah ada orang tidur di atas tumpukan buku. Artinya apa? Kalau di pelatihan-pelatihan yang lalu ada yang bilang artinya jangan malas-malasan begitu ya. Atau artinya jangan tidur begitu. Nah, sebenarnya mirip-mirip Bapak Ibu ya. Kalau misalnya nanti selama sesi berlangsung, kalau misalnya Bapak Ibu merasa mengantuk, biasanya memang kopi juga tidak bisa menolong ya Bapak Ibu. Kebetulan saya juga suka kopi, tapi biasanya kalau sudah mengantuk sekali, ya tetap tertidur begitu ya, walaupun sudah minum bergelas-gelas kopi. Nah, Bapak Ibu bisa nih menginformasikan kepada panitia, untuk Bapak Ibu misalnya merem sebentar begitu ya, untuk tutup mata sebentar, untuk rebahan sebentar boleh, begitu ya. Itu diizinkan Bapak Ibu. Habis itu kalau sudah segar lagi, silahkan mengikuti pelatihan. Yang tidak diizinkan adalah izin untuk tidur siang, begitu ya. Itu tidak boleh Bapak Ibu, apalagi tidurnya sampai 5-8 JP begitu ya. Wah, itu sudah betul-betul bukan merem sebentar begitu ya. Itu sudah menghabiskan waktu pelatihan yang sudah dijadwalkan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu menyesuaikan apabila memang dirasa, apalagi ya misalnya melihat monitor laptop ini kan juga cukup melelahkan buat mata. Nah, nanti silakan disesuaikan. Jika sudah sudah capek dan sudah butuh break dari lihat layar laptop, nanti disilahkan Bapak Ibu untuk infokan kepada panitia supaya bisa rebahan sebentar. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Wah, ini masih ada 6 orang yang bersemangat mengangkat tangan ya. Ini ada teman-teman dari Makassar, ada dari Jambi begitu ya. Nah, silakan di lower hand kan ya. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, berikut adalah tata tertib yang sepertinya juga sudah kami informasikan ya Bapak Ibu di dalam surat penetapan. Yang pertama, peserta harus tertib ya, saling menghormati dalam berkomunikasi dan mengindahkan norma-norma sopan santun dalam proses pembelajaran. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Artinya selama mengikuti pelatihan, di sini kayak dalam chat ini aja udah sudah banyak chatnya begitu ya, ada chat emoticon, ada chat jempol dan lain-lain begitu ya. Nah, ini disilahkan Bapak Ibu ya, kami tetap membuka aplikasi chat supaya mungkin Bapak Ibu bisa ngobrol begitu ya, ngobrol dengan sesama peserta, menanyakan kabar dan lain-lain atau memperkenalkan diri, termasuk juga mengirimkan pesan personal begitu ya kepada panitia untuk menginformasikan kondisi Bapak Ibu. Bisa melalui aplikasi Zoom, chatting seperti begini, atau juga bisa di WAG, begitu ya, di WhatsApp group, atau langsung juga kepada panitia, menyampaikan kendala yang Bapak Ibu alami, seperti yang tadi kami sampaikan. Nah, selama berkomunikasi melalui aplikasi chatting ini, karena kebetulan Bapak Ibu kami mute,
diharapkan bahwa Bapak Ibu bisa tetap tertib, saling menghormati, dan mengindahkan norma-norma sopan santun, begitu ya. Kalau biasanya kita bercanda offline itu mungkin karena sudah dekat jadi sedikit rame begitu ya, atau sedikit banyak tanpa batas, maka di dalam pelatihan ini Bapak Ibu diharapkan untuk mengindahkan gitu ya norma-norma sopan santun. Termasuk untuk bapak-bapak yang merokok, diharapkan bahwa bapak-bapak tidak merokok saat tampilan Zoom-nya nyala begitu ya di depan kamera, karena Zoom-nya juga direkam nih Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang Bapak Ibu yang merokok dan lain sebagainya, Bapak-bapak biasanya ya kami persilahkan untuk mungkin waktu coffee break bisa memanfaatkan waktu ketika off kamera untuk bisa merokok dan lain sebagainya. Namun ketika sudah duduk di depan laptopnya atau PC-nya untuk mengikuti pelatihan, maka tidak diperkenankan untuk merokok begitu ya. Nah, yang kedua, peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan pelatihan sesuai timeline yang telah ditetapkan pada jadwal pelatihan. Nah, Bapak Ibu, hal ini juga akan terkait dengan absensi. Seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Kapusdiklat bahwa jika Bapak Ibu mematikan kamera, maka Bapak Ibu akan dianggap tidak mengikuti pelatihan. Artinya berarti Bapak Ibu dinyatakan gugur begitu ya, atau didiskualifikasi. Nah, terkait hal ini juga absensi akan kami berikan, panitia akan berikan per sesi pelatihan. Jadi tadi ada absensi untuk pembukaan, lalu nanti akan ada absensi untuk BLC, lalu hari ini ada 2 materi ya Bapak Ibu, ada materi tentang integritas dan kemudian materi tentang kebijakan begitu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu, kami akan bagi linknya untuk absensi baik di Zoom biasanya maupun di WhatsApp group supaya Bapak Ibu bisa absen sesuai dengan sesinya begitu ya, lagi ikut materi apa, lagi ada di sesi apa, nanti silahkan diisi. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu, pada saat pembelajaran online, peserta tidak boleh diwakilkan oleh orang lain dan harus peserta yang bersangkutan. Nah, buat Bapak Ibu yang berasal dari satu instansi yang sama, nanti silakan disesuaikan juga begitu ya, sebisa mungkin Bapak Ibu yang ikut pelatihan berada dalam ruangan yang kondusif begitu, sehingga memang menolong proses pelatihan yang Bapak Ibu sedang ikuti. Nah, tidak boleh diwakilkan ini berarti memang harus Bapak Ibu yang tampil begitu ya, tampil di layar, tidak oleh orang lain. Nah, yang keempat, peserta berpartisipasi aktif dalam mengikuti pembelajaran online. Apabila ada keperluan mendesak sehingga menyebabkan harus meninggalkan pembelajaran, maka diwajibkan bagi para peserta untuk memperoleh izin dari pengelola kelas yang bertugas. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan yang nomor 4 ini juga tadi sudah kita diskusikan ya di gambar tadi bahwa Bapak Ibu perlu untuk berpartisipasi aktif dengan misalnya tadi raise hand begitu ya, bertanya ketika Bapak Ibu mengikuti sesi, nanti akan dibantu oleh teman-teman panitia untuk di-unmute, lalu Bapak Ibu bisa bertanya atau mengemukakan pendapat. Namun sekali lagi karena durasi waktu pelatihannya per sesi itu cukup singkat-singkat ya, paling banyak nanti hari Rabu ada 5 JP, tetapi yang lainnya ada 2 dan 3 JP saja, maka kita akan menyesuaikan. Jadi bisa jadi tidak semua pertanyaan akan bisa disampaikan secara langsung. Mudah-mudahan nanti dari yang pertanyaannya dijawab, itu sudah mewakili juga pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu, yang kelima, apabila ada keperluan mendesak sehingga menyebabkan harus meninggalkan, mohon maaf, ini tadi sudah ya 4 dan 5, kita lanjut nomor 6, peserta harus meluangkan waktu dan berada di tempat yang kondusif, jauh dari kebisingan, dan mendukung pembelajaran tatap muka online. Yang ketujuh, pada saat login pada aplikasi Zoom, peserta wajib menuliskan nama, depan, dan satuan kerja sebagai username. Nah, Bapak Ibu, kita cek dulu ya, buat Bapak Ibu yang mungkin terkendala nih, belum ganti nama, begitu ya. Tapi ini saya lihat rata-rata dari slide 1 sampai slide yang ke 3 ini aman nih, semua sudah pakai satu nama, lalu kemudian diikuti dengan Satker di belakangnya. Wah, ini ada dari mana nih? Dari BPS, Bepom Manokwari. Wah, torang bisa. Barang apa jadi? Slogannya PON dan Pepatnas saat ini. Baik, kita lanjut lagi. Ini ada dari ada dari Kabupaten Buton juga ada. Ada Setjen DPR RI juga ada. Siap, ini sudah rata-rata sudah menggantikan nama. Namun beberapa di belakang di slide 7 ini ada beberapa yang
masih menuliskan nama saja. Jadi nanti silakan Bapak Ibu disesuaikan ya nama, lalu kemudian satuan kerja Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nomor 8. Dilarang memakai foto profil foto sebagai profil pada aplikasi teleconference. Tampilan di akun masing-masing ialah sesuai kondisi saat kegiatan atau real time. Jadi Bapak Ibu saat ini sedang berada di mana dengan background yang sama seperti saya begitu ya, adalah tampilan real time. Yang ke-9, peserta wajib menyalakan video atau video on selama kelas berlangsung. Peserta diperkenankan untuk off video setelah berkomunikasi dengan panitia untuk alasan yang mendesak. Jadi Bapak Ibu silahkan, yang penting adalah koordinasi, memberikan informasi kepada panitia tentang kondisi Bapak Ibu atau kebutuhan Bapak Ibu untuk sehingga harus off cam. Nah, nanti biar panitia akan saling memberitahu begitu ya, bahwa ada peserta yang off karena izin mungkin dipanggil atasan ataupun ada alasan mendesak lainnya. Seperti tadi ada peserta juga nih yang mengirimkan informasi ke saya lagi berkunjung ke Polda, begitu ya. Jadi izin sambil ikut dari handphone karena sedang ada keperluan untuk ke Polda. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Setelah tata tertib, nah ini sarana dan prasarana. Sebenarnya ini juga sudah disampaikan ya Bapak Ibu sebelum pelatihan berlangsung. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, peserta harus mempersiapkan diri dan alat penunjang pembelajaran. Ada laptop atau komputer dengan koneksi internet, ada webcam, ada video, audio yang baik, 30 menit sebelum kelas dimulai. Nah, ini 30 menit adalah persiapannya ya, Bapak Ibu. Silakan dilihat-lihat gadget yang dipakai aman atau enggak, begitu ya, kameranya oke atau enggak, audionya oke atau enggak, gitu ya, jaringan internetnya bagaimana, lalu kemudian Bapak Ibu join ke dalam kelas Zoom. Nah, yang kedua, peserta harus meluangkan waktu dan berada di tempat yang kondusif. Ini tadi juga sudah disampaikan. Nomor 3 juga sepertinya sudah disampaikan tadi ya, menuliskan nama sebagai username, tapi tidak perlu nama lengkap Bapak Ibu ya. Cukup satu nama depannya Bapak Ibu atau nama panggilan, nama depan sih lebih baik ya Bapak Ibu. Lalu kemudian user satker, satuan kerja Bapak Ibu atau instansi Bapak Ibu sekalian dari mana. Nah, dilarang memakai foto profil juga tadi sudah kami sampaikan. Kemudian peserta wajib menyalakan video juga sudah tadi disampaikan di dalam poin tata tertib begitu ya. Ada 7, 8 dan 9 itu sama dengan sarana dan prasarana. Namun sarana dan prasarana ini mungkin lebih pas adalah di nomor 1 ya Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu perlu untuk mempersiapkan alat-alat penunjang seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan handphone. Apabila Bapak Ibu memang terkendala dengan jaringan internet seperti WiFi dan lain-lain, maka bisa menggunakan handphone ya sebagai backup jaringan selama mengikuti sesi pelatihan. Nah, baik Bapak Ibu, kurang lebih sepertinya ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, keaktifan Bapak Ibu sangat diperlukan, kehadiran Bapak Ibu sangat diperlukan, menyelesaikan tugas-tugas pada e-learning juga sangat diperlukan untuk bisa dinyatakan lulus dari pelatihan ini. Apalagi tadi sudah ada arahan dari Kapusdiklat bahwa Bapak Ibu yang tidak mengaktifkan kamera nanti dianggap sebagai tidak hadir sehingga didiskualifikasi. Nah, besar harapan kami bahwa Bapak Ibu bisa mengikuti tata tertib yang sudah dibagikan maupun juga menyiapkan sarana dan prasarana terbaik untuk menunjang aktivitas Bapak Ibu selama pelatihan 3 hari ini. Harapannya juga dengan dipecah 3 hari ini Bapak Ibu lebih punya banyak waktu yang kondusif sehingga bisa mengikuti pelatihan dengan baik. Baik, demikian dari kami Bapak Ibu. Jika ada hal-hal lainnya yang mungkin terlewatkan atau menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu, nanti bisa disampaikan di dalam WhatsApp group atau juga bisa disampaikan kepada panitia. Nah, saat ini sudah ada absen yang dibagikan di dalam chat. Nah, silakan dilihat dulu Bapak Ibu untuk segera bisa absensi dulu saat ini. Supaya nanti kita bisa langsung melihat apabila Bapak Ibu ada kendala untuk mengisi absen begitu ya. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang disampaikan ketika mengisi absen. Oke, mungkin demikian dulu dari kami Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan sesi berikutnya di jam 9.45 untuk materi yang pertama terkait dengan integritas begitu ya dan profesionalisme dalam pengadaan barang jasa. Nanti materi akan dibawakan oleh
Kepala LKPP periode 2019-2021 begitu ya, ada Bapak Roni Pisusanto. Silakan nanti Bapak Ibu menyesuaikan. Izin Ibu Rose dari UKPBJ Makassar, apakah ada pertanyaan? Karena sedang raise hand. Oke, sepertinya tidak. Baik, terima kasih Bu. Ya, baik Bapak Ibu, demikian dulu dari kami panitia. Silakan Bapak Ibu, kita akan menunggu di 9.45, kita akan mulai dengan sesi yang berikutnya. Baik, demikian dari saya. Sampai bertemu di 9.45, Bapak Ibu boleh untuk break apabila ada keperluan untuk ke toilet dan lain sebagainya, atau menyiapkan snack untuk mengikuti sesi pagi hingga nanti sore nanti ya, pagi ini sampai sore nanti. Baik, terima kasih, selamat pagi.